Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat petang. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Video pembelajaran ke-219. Dasar Program Keahlian MPLB, Fase E, Elemen 1, Bagian ke-6. Konsep Manajemen Rantai Pasok. Supply Chain Management, SCM. Pengertian manajemen rantai pasok. Supply Chain Management, SCM. Schroeder 2007 menyebutkan supply chain adalah serangkaian dari proses bisnis dan informasi yang menyediakan produk atau jasa dari supplier ke perusahaan dan mendistribusikannya ke konsumen. Penerapan supply chain management (SCM) atau dalam bahasa Indonesia adalah pengelolaan rantai pasok dilakukan oleh berbagai macam perusahaan manufaktur untuk menciptakan daya saing mereka dalam memproduksi produk barang di pasar. Dalam bahasa Indonesia, supply chain artinya rantai pasok. Dikutip dari Investopedia, supply chain adalah jaringan antara perusahaan dan pemasoknya untuk memproduksi dan mendistribusikan produk tertentu kepada pembeli akhir. Menurut Wikipedia, rantai pasok atau rantai supply adalah sebuah sistem rangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan dan pengendalian yang terdiri atas organisasi, sumber daya manusia, aktivitas, informasi, dan sumber-sumber daya lainnya terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa dari suatu pemasok kepada pelanggan. Dalam bahasa Indonesia adalah manajemen rantai pasok atau pengelolaan rantai pasok. Rantai pasokan adalah rantai pasokan barang, di mana barang itu mengalir dari hulu ke hilir sebagai sebuah rantai mengikuti sejumlah pelaku atau sejumlah pihak. Konsep manajemen rantai pasok adalah proses pengelolaan jaringan pasokan perusahaan-perusahaan yang terkait dan secara bersama-sama bertujuan untuk menghasilkan suatu produk dan menghantarkan produk tersebut sampai ke tangan konsumen akhir. Tiga. Pengelolaan rantai pasok. Jaringan rantai pasok yang terlibat adalah perusahaan-perusahaan pemasok bahan baku dan komponen, perusahaan vendor, perusahaan pabrikan, perusahaan distributor atau wholesaler, perusahaan agen logistik serta toko atau retail yang menjual produk langsung ke konsumen akhir. Dalam pengelolaan pasokan ada tiga hal yang harus dikelola. Pertama adalah pengelolaan aliran bahan mulai dari hulu upstream, atau sumber bahan baku ke hilir downstream, atau tujuan akhir pengiriman barang. Kedua, adalah mengelola aliran uang sebagai dampak atas aliran barang yang proses aliran dari hilir ke hulu. Ketiga adalah aliran informasi bisa dari hilir ke hulu yaitu tentang informasi permintaan barang dan jumlah kebutuhan pasar sementara aliran informasi juga bisa dari hulu hilir yakni tentang tanggal janji penyelesaian produk atau DUDAT, informasi harga dan lain-lain. Ciri manajemen rantai pasok yang baik. Ciri perusahaan yang mempunyai manajemen rantai pasok yang baik, menurut Supply Chain Council yang mempunyai metodologi yang disebut SCOR. Supply Chain Operation Reference. Ada 5 aspek agar manajemen rantai pasok suatu perusahaan berjalan dengan baik, yaitu 1. Reliability, 2. Responsiveness, 3. Agility, 4. Efficiency, 5. Asset productivity. Proses manajemen rantai pasok. Satu pendekatan yang dibuat oleh Supply Chain Council, mengikuti definisi apa yang mereka sebut sebagai SCOR, yaitu Supply Chain Operation Reference. 5 proses utama yang dikategorikan di dalam rantai pasok, yaitu 1. Proses perencanaan, 2. Proses pengadaan, 3. Proses produksi,
4. Proses distribusi. 5. Proses penanganan produk kembali. Keuntungan dari manajemen rantai pasok. 1. Mengurangi inventori barang dengan berbagai cara. 2. Menjamin kelancaran penyediaan barang. 3. Menjamin mutu. Pelaku utama jaringan rantai pasok. Supply chain, rantai pasokan, merupakan suatu sistem tempat organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai ini juga merupakan jejaring dari berbagai organisasi yang saling berhubungan dengan tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin menyelenggarakan pengadaan atau penyaluran barang tersebut. Supply chain juga dapat dikatakan sebagai logistics network, dengan pemain utama adalah 1. Suppliers. 2. Manufacturer. 3. Distribution. 4. Retail outlets. 5. Customers. persamaan dan perbedaan manajemen logistik dan manajemen rantai pasokan. Berikut ini persamaan dan perbedaannya. Persamaannya, 1. Keduanya menyangkut pengelolaan arus barang atau jasa. 2. Keduanya menyangkut pengelolaan mengenai pembelian, pergerakan, penyimpanan, pengangkutan, administrasi dan penyaluran barang. 3. Keduanya menyangkut usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan barang. Perbedaannya, 1. Manajemen logistik mengutamakan pengelolaan, termasuk arus barang dalam perusahaan, sedangkan manajemen rantai pasokan mengutamakan arus barang antar perusahaan, dari hulu sampai hilir. 2. Manajemen logistik berorientasi pada perencanaan dan kerangka menghasilkan rencana tunggal arus barang dan informasi di seluruh perusahaan, sedangkan manajemen rantai pasokan mengusahakan hubungan dan koordinasi antar proses dari perusahaan-perusahaan lain dalam bisnis pipelines, mulai dari supplier sampai ke pelanggan. Setelah mempelajari materi tentang konsep manajemen rantai pasok, supply chain management, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 1. Jelaskan yang dimaksud supply chain dan manajemen rantai pasok. 2. Dalam pengelolaan rantai pasokan ada 3 hal yang harus dikelola. Sebutkan. 3. Sebutkan 5 aspek agar manajemen rantai pasok suatu perusahaan berjalan dengan baik. 4. Sebutkan 5 proses utama yang dikategorikan di dalam rantai pasok. 5. Sebutkan keuntungan dengan adanya pengelolaan manajemen rantai pasok MRP yang baik. Selamat mengerjakan. Semoga sukses bersama kita. Amin. Terima kasih, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Nantikan video-video kami berikutnya.